Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dari kelas C1 dengan NIM 2190302238. Di sini saya akan mendeskripsikan tugas saya tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini produk atau jasa yang saya miliki yaitu konsumsi drink dengan unit usaha beverage atau minuman. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru dengan kriteria kerja. Yang pertama, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Dengan hasil rekaman yang saya pilih yaitu lead by example. Yang kedua, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Dengan hasil rekaman yang saya pilih yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha mulai proses awal sebelumnya. Yang ketiga, perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Ya, dan di sini saya pilih yaitu bentuk hukum kepemilikan bisnis. Yang kedua, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Yang keempat, perselisihan hukum dihindari. Di sini yang saya pilih yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, tetapkan standar. Yang ketiga, kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum meliputi perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain, seperti pemasok, untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah-langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Dengan kriteria kinerja yaitu bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Di sini yang saya pilih yaitu partnership. Yang kedua, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini yang saya pilih yaitu jumlah dan jenis investor yang terlibat. Dan yang kedua, transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah-langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Dengan kriteria kinerja yaitu persyaratan izin usaha dipenuhi. Di sini yang saya pilih yaitu syarat pengajuan selip online untuk koperasi, meliputi fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Pengawas, fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendiri koperasi, daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, fotokopi situ dari pemilikan Dewan Daerah, neraca koperasi, materai 6.000, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan 4x6 dengan 2 lembar. Izin lain terikat seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Yang kedua, izin pajak penjualan diajukan. Di sini saya pilih yaitu prinsip pemungutan pajak, meliputi prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, equality dan ability. Prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan terakhir prinsip efisiensi. Yang ketiga, izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Di sini yang saya pilih itu tentang Undang-Undang Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dari praktik tenaga gizi. Dan terakhir, di sini saya akan mendeskripsikan tugas saya yang ketiga tentang mengembangkan dan mengelola usaha baru. Unit usaha yaitu konsumsi coffee and drink, produk atau jasa coffee and drink. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Dengan kriteria kerja yang pertama, kategori okupasi. Yang kedua, tanggung jawab okupasi. Yang ketiga, tugas okupasi. Yang keempat, persyaratan okupasi. Yang kelima, kebutuhan pelatihan okupasi. Yang keenam, jumlah tenaga kerja. Yang ketujuh, pekerja mulai bekerja. Yang kedelapan, FTI atau full time equivalent. Yang kesembilan, perkiraan durasi. Dengan hasil rekaman pertama, 1. Dibutuhkan 1 kasir, 2 barista, dan 2 waiters atau waiters. Yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk yang pertama, menghandle atau mengelola masalah keuangan. Barista bertanggung jawab menghandle semua kebutuhan bar, menjaga area bar dengan baik, dan lain-lain. Yang ketiga, waiter atau waitress bertugas menyajikan pesanan customer dan clean up floor. Dengan persyaratan, barista dan waiters berjenis kelamin pria. Yang kedua, berusia 18 sampai 25 tahun.
Yang ketiga, memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama. Yang keempat, pendidikan terakhir minimal SMK, jurusan tata boga dan perhotelan. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Kriteria kasir yang pertama, berjenis kelamin wanita, berusia 18 sampai 25 tahun, memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun, berpenampilan menarik, mampu mengoperasikan komputer, memiliki komunikasi yang baik. Kebutuhan pelatihan bersertifikat barista untuk khusus barista dengan jumlah tenaga 1 kasir, 1 barista, 2 waiter and waitress. Dan yang ketujuh, mulai bekerja dari jam 4 sore hingga jam 12 malam atau 7 jam bekerja. Durasi kontrak 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, proses seleksi. Proses seleksi mencakup yang pertama, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang kedua, internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induk anggota tim mencakup yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan berdokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan. Langkah yang kedua, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak yang pertama, hak memperoleh upah. Yang kedua, hak penempatan tenaga kerja. Yang ketiga, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang keempat, hak mendapatkan kesejahteraan. Dan kewajiban yang pertama, kewajiban ketaatan. Yang kedua, kewajiban loyalitas. Dan yang kedua, prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakup 1. Kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Dan yang terakhir, penciptaan ketenagaan perusahaan dan ketentraman bekerja. Langkah yang ketiga yaitu mengelola staf. Pertama, alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf yang pertama itu konsisten, yang kedua kepercayaan diri. Yang kedua, strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang pertama, orientasi pekerjaan. Yang kedua, in-service education. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Langkah yang keempat yaitu meninjau kinerja tim. Yang pertama, hasil kinerja. Hasil kinerja yang pertama yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, kompetensi diidentifikasi. Kompetensi yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang terakhir sikap. Yang ketiga, tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf yang pertama itu rendah atau kurang dari 15%. Yang terakhir, kekompakan tim. Kekompakan tim dengan yang pertama yaitu kolaborasi dan yang kedua kerjasama. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana staffing. Organisasi atau proyek Kesemsem Coffee and Drink, alamat lokasi Jalan Taman Galaksi Raya B nomor 98, RT 5 RW 11, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, samping Kimia Parma atau Patung Kuda. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Yang pertama, kategori okupasi yaitu kasir dengan tanggung jawab menghandle atau mengelola masalah keuangan. Tugasnya menjaga kasir, menghandle pembayaran,
menginput in and outcome keuangan, membuat daily report revenue dengan persyaratan berjenis kelamin wanita, berusia 18 sampai 25 tahun, memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun, berpenampilan menarik, mampu mengoperasikan komputer, dan yang terakhir memiliki komunikasi yang baik. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 1. Dengan yang kedua itu barista. Menghandle semua kebutuhan bar, menjaga area. Membuat dan meracik minuman baik kafe maupun non kafe. Membuat dan menyiapkan pesanan customer, menjaga area bar. Dengan kriteria yaitu pria, pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, pandai berinteraksi, tekun dan giat. Dengan persyaratan khusus yaitu pelatihan barista, dengan yang dibutuhkan yang itu 2 orang. Dan yang terakhir ada waiter and waitress. Tugasnya menjaga area floor, bertanggung jawab atas pesanan yang dipesan customer, dengan tanggung jawab menyajikan pesanan customer dan clean up floor. Dengan persyaratan yaitu pria atau wanita, mampu bekerja secara teamwork, giat dan tekun, berjenis kelamin pria dan wanita, berusia 18 sampai 25 tahun, memiliki pengalaman di bidangnya 1 tahun, pendidikan terakhir minimal SMP atau jurusan tata boga perhotelan, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, di sini saya akan mendeskripsikan tugas individu saya yang kedua, yaitu tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha, beverage atau minuman, produk atau jasa yaitu custom drink, dengan tanggal 12 Oktober 2021. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan dengan kriteria untuk kerja. Yang pertama, untuk keuangan perusahaan diidentifikasi dengan yang saya pilih di sini itu profitabilitas dengan status baik. Yang kedua, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan status baik. Yang kedua, preparasi perakhiran keuangan dengan status baik. Yang ketiga, preparasi performa laporan keuangan dengan status baik. Yang keempat, analisa perjalanan dari hasil keuangan dengan status baik. Kriteria unjuk kinerja yang ketiga, laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang saya pilih sini laporan keuangan dengan status sedang. Yang keempat, perakiraan keuangan diidentifikasi. Di sini yang saya pilih yaitu perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan dengan status baik. Dengan elemen yang kedua yaitu identifikasi forma laporan keuangan dengan kriteria unjuk kinerja. Yang pertama, laporan pro forma diidentifikasi. Di sini yang saya pilih yaitu pro forma pendapatan dengan status baik. Yang kedua, rasio analisa diidentifikasi. Di sini yang saya pilih yaitu profitabilitas dengan status baik. Sekian dari tugas yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.